Oke, kembali malam ini kita bertemu hari Jumat. Setelah tertunda Jumat yang lalu, kali kita akan belajar firman Tuhan secara sederhana melalui fasilitas yang ada, yaitu secara online. Melalui Zoom ini, ya, kiranya boleh bermanfaat buat kita semua. Karena fasilitas Zoom sekarang memudahkan orang untuk belajar apapun, belajar firman Tuhan juga, karena tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Kita bisa bertemu meskipun lokasinya berbeda. Oke, kita akan mulai dengan berdoa. Saya akan memimpin doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Kami akan belajar firman-Mu melalui fasilitas Zoom ini, Tuhan. Kiranya boleh iman kami dikuatkan, wawasan kami bertambah, dan kehidupan kami bertambah berkelakuan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Kami serahkan Tuhan jalannya komsel ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, tetap setiap hari jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Firman Tuhanlah yang menolong kita dikala kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dan mengalami segala situasi yang tidak mudah. Firman Tuhan itu yang menolong kita. Berikan kita kekuatan, pertolongan. Tiba-tiba kita ingat, oh firman Tuhan yang itu yang membuat saya mengalami pertolongan di masa sulit. Jadi firman Tuhan perlu dikenali, perlu kita pelajari. Hari ini, sebentar, kita akan kembali masuk dalam seri 10 hukum Taurat atau 10 hukum perintah Tuhan yang diberikan pada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ada dua loh batu yang digunakan, ditulis oleh jarinya Tuhan sendiri, dan ada 10 hukum Taurat. Kita sudah pelajari hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Oke, kelihatan ya ini ya, zoomnya apa PDF-nya. Kelihatan, Mbak. Oke, hukum yang kedua yaitu tetap di Keluaran pasal 20, ayat yang keempat. Dituliskan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apa maksudnya hukum yang kedua ini? Hukum yang kedua ini lebih spesifik, lebih jelas, dan lebih eh, tergambarkan daripada hukum yang pertama. Kalau hukum yang pertama itu masih bersifat umum, dituliskan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau hukum yang kedua lebih terarah, dituliskan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi perintahnya lebih jelas. Jangan membuat patung dan jangan menyembah. Di ayat kelima tuliskan jangan menyembah. Sebenarnya hal ini bukan berarti manusia tidak boleh membuat patung untuk hiasan atau untuk karya seni. Karena banyak orang yang menjual patung di jalanan atau di toko-toko atau di tempat seni, atau kita ketika sekolah diajari untuk membuat karya berupa patung. Boleh membuat patung, tapi tidak boleh untuk disembah. Tidak boleh membuat patung untuk disembah. Nah, waktu itu bangsa Israel membuat patung untuk disembah. Itu yang Tuhan tidak suka. Jadi, firman Tuhan mengatakan, jangan membuat bagimu patung. Menyerupai yang di langit, yang di atas, atau yang menyerupai yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Tapi bukan hanya itu, dituliskan jangan menyembah. Itu di ayat 5. Di Alkitab, kata patung biasanya disamakan dengan kata berhala. Jadi kalau ada kata berhala di Alkitab itu adalah patung. Dan berhala itu artinya sesuatu di luar Tuhan. Bangsa Israel diajarkan untuk tidak menyembah berhala. Berhala itu apa? Sesuatu yang selain Tuhan. Waktu itu patung atau batu atau apapun. Mereka menyembah sesuatu selain Tuhan. Mereka mencoba menggantikan Tuhan. Tuhan itu kan sifatnya roh, tidak kelihatan.
digantikan dengan sosok yang terlihat, yaitu patung. Nah, itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu roh. Tidak boleh digantikan dengan yang kelihatan, patung atau apapun sejenisnya. Ada agama lain, kepercayaan lain yang mencoba membuat patung. Bagaimana dengan mereka? Itu terserah mereka. Tapi firman Tuhan mengajarkan Allah itu roh. Tuhan kita adalah roh. Kita harus menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi, perintah yang kedua ini adalah jangan membuat patung. Itu artinya tidak boleh membuat patung untuk disembah. Ini adalah pengantar dari pertemuan hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari maknanya hukum Taurat yang kedua ini bagi kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan jangan membuat patung? Apa ya artinya tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun? Apa maksudnya? Yang pertama, sebenarnya firman Tuhan mengajarkan jangan mencari alternatif di luar Tuhan. Kak Sinta boleh bantu baca dari Yeremia 17, ayat 5 sampai 6. Ini sebuah ayat yang terkenal, Kristen juga banyak membaca dari ayat ini. Biasanya dibaca ayat 7. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Silakan. Yeremia, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amin. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah terkutuklah yang mengandalkan manusia, tetap berharap pada manusia, atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang membuat kita itu mengandalkan orang lain. Ketika sakit parah, karena tidak segera sembuh, mencoba mencari alternatif pertolongan secara non medis. Apa pertolongan non medis? Ya, datang pada dukun, pengobatan alternatif, atau ya kekuatan lain yang tidak pada Tuhan, tapi bisa jadi pada kuasa kegelapan. Ada banyak orang ketika sakit, coba cari pertolongan pada pihak lain, di luar Tuhan. Biasanya yang terjadi apa? Sakit di satu sisi sembuh, tapi nggak lama sakit di sisi yang lain. Yang lain ini diobati, sembuh, besoknya ganti lagi di bagian yang lain. Jadi terus-menerus seperti itu. Karena itu, jangan mencari alternatif di luar Tuhan. Bisa juga ketika kesulitan uang, lalu datang minta pertolongan pada kekuatan lain dan melakukan ritual yang menyesatkan. Banyak orang hanya demi kekayaan, dia mencoba datang ke kuburan, menyembah orang mati yang ada di kuburan supaya kaya. Memang ada yang bisa, tapi akhirnya apa? Orang cari kekayaan dengan cara yang salah, akhirnya terjadi apa? Keluarganya yang berantakan, keluarganya dikorbankan, istilahnya itu ditumbalkan. Jadi orang datang ke kuburan minta kekayaan, tidak lama anaknya mati, kemudian eh, istrinya, orang tuanya, temannya, dan sebagainya. Karena minta kekuatan pada yang ada ada juga yang untuk mencari jodoh melakukan hal-hal yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan sudah mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri. Dalam segala situasi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Menghadapi masalah dan situasi apapun, ikuti kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang sedikit. Jadi perintah untuk tidak membuat patung artinya jangan mencari alternatif di luar Tuhan. Datang pada Tuhan. Ketika sakit berdoa minta Tuhan menyembuhkan. Dan ada kesempatan ya berobat atau datang ke dokter. Itu tidak salah. Karena Tuhan pun juga bekerja melalui dokter. Ketika tidak punya uang berdoa minta Tuhan memelihara. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang ajaib. Dan juga
pekerjaan kita atau pekerjaan orang tua diberkati sehingga akhirnya ada pertolongan, ada keuangan. Dan banyak hal yang lain. Ada sesuatu datang pada Tuhan yang pertama. Jangan cari alternatif di luar Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa artinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang kedua artinya Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Nara, bacakan Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5:16, Nara, silakan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Seringkali kita menganggap masalah kita ini besar, masalah kita ini sulit, tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita ngomong begitu, kita ngomong masalah kita besar, sebenarnya sama saja kita menyembah masalah itu. Kita ini membesarkan masalah yang kita ada. Seringkali orang berkata, kok sulit ya, masalahku tidak bisa diselesaikan, hidupku menderita seperti ini. Kita jadi membesarkan masalah itu, lebih daripada membesarkan nama. Jadi sama saja kita menyembah masalah itu, sama saja kita menyembah patung. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita membawa pergumulan kita pada Tuhan melalui doa. Tuhan mengajarkan bahwa doa orang yang benar itu bukan kuasanya besar, bukan hanya besar atau lebih besar, tapi sangat besar kuasa. Ketika kita berdoa, kita bisa mengatasi masalah dan pergumulan kita. Jangan pernah takut menghadapi situasi hidup kita, kesulitan kita, sebab Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dalam setiap langkah kita. Oke, tidak menyembah, tidak membuat patung, artinya yang pertama, jangan mencari alternatif di luar Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Dan yang ketiga, apa artinya bahwa kita tidak boleh membuat patung? Yaitu hati-hati dengan yang kita idolakan. Silakan Kak Sinta, 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Ya, kata berhala itu di dalam bahasa Inggris digunakan kata idol atau idol. Kalau di TV itu ada acara Indonesia Idol. Idol di dalam bahasa Indonesia digunakan kata idola. Nah, kalau idola itu apa? Sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita ikuti, atau yang kita kagumi. Itu idola. Biasanya berupa artis, tokoh tertentu, tim olahraga, atau sosok-sosok yang menghiasi pikiran kita, yang ada di media sosial, dan sebagainya. Jadi idola itu sebenarnya artinya adalah berhala. Sesuatu yang kita berhalakan, sesuatu yang kita sembah dalam pengertian yang lain. Seringkali karena mengidolakan sesuatu, orang itu menghabiskan uang, waktu yang banyak, dan perhatian yang cukup serius untuk menikmati tayangan, mendengarkan lagu-lagu, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang keluar uang untuk membeli koleksi dan berbagai atribut. Poin ini saya mau menyampaikan, jangan menyukai sesuatu secara berlebihan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sewajarnya saja. Seringkali anak-anak Tuhan lebih suka melihat sepak bola 2 jam daripada baca firman Tuhan. Lebih suka nonton konser dengan bayar mahal daripada ke gereja. Lebih sering membeli koleksi daripada uang untuk persembahan. Untuk persembahan sedikit sekali, tapi membeli sesuatu, koleksi untuk idolanya, uang yang dihabiskan cukup banyak.
Hati-hati dalam mengidolakan sesuatu. Kita boleh mengagumi seseorang dan ikuti teladan suksesnya, tapi jangan masuk terlalu dalam pada kehidupannya. Jangan ikuti gaya hidupnya yang salah. Hindari prinsip hidupnya yang tidak sesuai dengan kehidupan. Dan jangan membenarkan kata-kata idola kita yang keliru. Kalau pernah dengar atau tahu tentang K-pop, K-pop itu kan sekarang ini banyak disukai orang tentang artis-artis Korea. Mereka punya prinsip namanya Forever Young. Forever Young itu ingin tetap kelihatan muda. Selamanya muda, tidak mau tua. Akibatnya apa? Saya sering mendengar berita, karena saya dulu kan pernah juga siaran radio. Saya sering mendengar berita yang dibacakan oleh teman-teman penyiar itu apa? Artis-artis Korea umur 20 tahun, 25 tahun, mereka sudah merasa tua. Jadi tidak mau usia 30. Usia 30 tua sekali. Mendekati usia 30 yang dilakukan apa? Bunuh diri. Banyak artis-artis yang terkenal akhirnya mati bunuh diri karena tidak mau jadi tua. Jadi boleh dengarkan lagunya mungkin enak, tapi ikuti saja teladan suksesnya. Jangan ikuti gaya hidupnya yang sama. Kenapa? Karena banyak orang jadi artis itu mereka belajar dari kehidupan yang nggak enak, yang susah, jadi sukses. Tidak apa-apa diikuti, tapi prinsip hidupnya yang salah, yang tidak sesuai firman Tuhan. Hindari, jangan diikuti. Atau misalkan idola tertentu ternyata suka ganti-ganti pacar, nah, jangan diikuti. Oh, berarti salah. Atau idola tertentu ternyata eh, menikah atau pacaran dengan orang yang salah, jangan diikuti. Ikuti gaya hidup teladan yang sukses, tapi jangan ikuti yang salah. Nah, sekali lagi idola dari kata idol artinya berhala, sesuatu yang dikagumi, dicintai, disukai secara berlebihan. Hati-hati dengan yang kita idolakan, karena bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Pesan terakhir, jadikan Tuhan Yesus sebagai sosok yang terutama untuk kita kagumi, kita hormati, dan kita teladan. Nah, poin terakhir sharingnya adalah setiap kita tentu punya sosok yang kita idolakan, yang kita kagumi, kita sukai. Nah, melalui kesempatan malam hari ini, cerita tidak apa-apa, ceritakan saja. Siapa idolamu? Mengapa kamu menyukainya? Dan mungkin apa yang sudah dilakukan. Jadi, siapa idola kalian dan mengapa kalian menyukai dia? Menyukai idola tersebut. Nah, dari saya dulu, saya akan ceritakan, saya punya idola waktu kecil sampai saya remaja, yaitu tim sepak bola. Tim sepak bola namanya Persebaya. Saya suka dengan Persebaya ini karena uh, orang-orangnya bagus kalau main sepak bola. Permainannya baik. Saya suka ikuti. Saya datang ke lapangan untuk melihat pertandingan sepak bola, lihat latihannya, dan sebagainya. Bahkan ada kaos sepak bola saya beli. Saya bikin topi tentang kesebelasan sepak bola ini. Kalau ada pertandingan sepak bola di TV, saya ikuti. Tapi satu kali saya tersadar bahwa ternyata saya kok lebih suka lihat sepak bola 2 jam daripada baca Alkitab. Baca Alkitab eh, 10 menit saja sudah terasa lama. Akhirnya saya sejak itu tidak lagi mengidolakan Persebaya, tidak lagi ikuti sepak bolanya. Saya mulai kembali pada Tuhan. Kalau sebelumnya tidak mau persembahan karena uangnya untuk beli yang lain, sekarang kembali pada Tuhan. Oke, sekarang kita akan cerita siapa idolamu dan mengapa kamu mengidolakannya. Dari Nara bisa cerita siapa idolanya Nara, tidak apa-apa. Maksudnya siapa yang disukai, artis mungkin atau tokoh atau siapa yang suka Nara, dan mengapa suka dengan yang disukai. Silakan Nara dulu. Korea, Korea, silakan. Tidak apa-apa. Mengapa suka itu? Yang di jaket itu yang ditulis, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak salah, sebutkan saja. Silakan, Merah. Mengapa suka itu?
Ayo, sebentar aja. Gak usah malu. Suka jenuh, jenuh. Iya, ya mungkin ganteng orangnya. Gak apa-apa. Ayo, berani? Coba. Dia gak berani. Ayo, habis Kak Cinta lo ya. Kak Cinta, siapa yang diidolakan? Apakah artis Korea? Dan mengapa suka? Tidak apa-apa. Setiap kita tentu punya. Ayo, Kak Cinta ada yang diidolakan? Eh, kalau itu nggak ada sih, Pak. Mungkin penyanyi gitu. Cuman karena lagunya, bukan penyanyinya. Oh, iya. Siapa yang lagunya banyak disukai? Oh, Taylor Swift? em, kayak 360, One Ok Rock gitu. Oh, Korea itu. Enggak, Jepang, Pak. Jepang. Oh, tahu. Suka karena lagu-lagunya. Ya, lagunya. Enak. Nara, siapa? Ya gak apa-apa kayak Kak Sinta. Suka siapa? Yang Korea itu siapa? Karina. Oh, Karina. Kenapa suka lagunya juga? Apa-apa? Hmm, Cantik. Oh, cantik. Oke. Ya tidak apa-apa. Ketika kita suka dengan artis tertentu, kita itu akan terbentuk, oh saya ingin jadi dia. Jadi kita akan terbentuk seperti itu. Kesuksesan kita juga kepingin seperti dia, tapi jangan ikuti cara hidupnya yang salah. Sama seperti saya tadi, suka tim ini. Tapi ketika saya tidak lagi, saya kembali pada dengan Tuhan. Saya punya sosok tertentu berikutnya. Saya suka pendeta tertentu. Oh ini, ya bukan berarti kalau bertobat harus suka pendeta. Enggak. Tapi karena saya suka berbicara, ada orang yang saya suka. Ada pendeta, ada penyiar radio yang saya suka. Jadi saya terbentuk bagaimana bisa berbicara seperti mereka. Baik pendeta yang namanya Timotius Arifin, maupun penyiar radio. Radio di Surabaya namanya Victorio. Jadi, oh membuka acara seperti ini, selesai seperti ini. Jadi, idola itu perlu untuk membentuk karakter kita. Tapi jangan ikuti cara hidup yang salah. Dan bagaimanapun juga, teladan yang kita kagumi di atas segalanya tentu Tuhan Yesus. Dalam segala hal, dia memberi contoh yang baik bagi hidup kita. Oke, kita akhiri pertemuan malam ini. Yang lalu yang berdoa Kak Sinta. Berarti sekarang Nara. Benar ya? Yang lalu Kak Sinta ya? Nah, sekarang Nara tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada malam ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, ya amin. Amin. Terima kasih Nara, Kak Sinta. Sampai berkati. Terima kasih, Pak.